Nah, baik, materi kali ini kita akan membahas method atau function. Nah, method itu apa sih? Method itu adalah serangkaian perintah kode blok yang mana nanti suatu waktu jika kita butuhan kita panggil, maka dia akan mengeksekusi kode blok yang tadi kita buat. Oke. Nah, syarat utamanya kita harus membuat function atau method itu di dalam satu buah kelas. Di sini kita sebagai contoh kita ada kelas program, jadi kita bikin satu di sini aja. Kita nggak ada kelas yang lain. Intinya kita harus membuatnya di dalam kelas, kita nggak bisa membuatnya di luar kelas. Ya, jadi di sini contoh di sini kegunaan bloknya itu kegunaan method atau function itu seperti apa, kita contoh seperti ini. Misalnya saya ada gini ya, misalnya item, nah kemudian di sini ada garis, nah gini ya, kemudian kita buat di sini cw ini misalnya sebanyak 10. Saya buat item tambah tambah i. Nah kemudian setelah itu selesai kita buat lagi garis di sini. Nah ini kita coba saya jalankan. Nah maka kita lihat di sini item, di sini ada 2 garis ya. Nah jadi suatu waktu misalnya kita ingin membuat lagi garis yang sama seperti ini, kita copy lagi, paste seperti ini. Ini rasanya nggak efisien. Jadi bagaimana kalau ini kita jadikan sebuah function atau method? Nah, caranya bagaimana? Sekarang di sini saya ambil aja di sini, kita akan membuat satu buah function atau method tanpa nilai kembali ya. Jadi kita bisa menulisnya di atas atau di bawah, yang jelas dia harus ada di dalam satu buah kelas. Oke, saya buat di sini static void. Nah void ini adalah return type tanpa nilai kembali. Saya buat di sini adalah garis, nah tutup kurung, buka kurung, tutup kurung. Kemudian nah di sini kode blok kita apa? Kalau saya panggil si garis, dia akan mencetak, misalnya dia akan mencetak sama dengan seperti ini. Jadi kita lihat di sini, ini nggak perlu lagi kita lakukan. Nah, yang perlu kita lakukan adalah memanggil satu buah function yang udah kita buat. Di sini adalah garis. Jadi kita panggil di sini garis, kurung, tutup kurung, titik koma. Kita lihat di sini. Nah, di atas ini di antara item judul ini, kemudian item yang perulangan ini, itu ada satu buah garis. Sekarang kita memanggil function garis. Bagaimana jika ingin menambahnya lagi di sini? Di sini kita panggil lagi di sini garis. Nah, gini, kita lihat. Maka di sini akan diapit oleh garis ini. Ini dihasilkan dari mana? Ini dihasilkan dari metode yang namanya garis yang kita perintahkan untuk mencetak ini. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin menambahkan function baru? Ya bisa, kita tinggal tambahkan aja di sini. Misalnya contoh, saya buat lagi di sini garis, misalnya garis 2. Nah, garis 2 udah ya, garis 1. Gini. Nah, sebanyak gini. Oke. Jadi sewaktu-waktu di sini saya ingin ada garis 1 di atas item ini judul. Saya panggil di sini garis 1. Nah, buka kurung, tutup kurung. Kita lihat di sini item. Di sini ada serangkaian ini. Oke ya, jadi kita lihat penggunaannya lebih efisien. Nah, berapa banyak bisa kita buat si function ini atau method ini, itu bebas, seberapa banyak kalian mau. Oke. Nah, kemudian kita akan masuk dengan apa ya, function yang menggunakan parameter. Kalau kita lihat di sini kan garisnya ini, setiap kita ingin mengubah bentuk itu kita harus membuat function baru ya. Bentuknya di sini misalnya sama dengan, saya ingin satu buah function yang dinamis, yang mana kita panggil nanti itu berdasarkan kita mau bikin simbol apa, seberapa banyak.
Oke ya, jadi di sini saya coba hapus dulu function ini. Kita buat satu buah function dengan parameter. Oke, saya buat di sini garis saja. Yang mana garis ini, nah di sini nama functionnya, kemudian di dalam sini adalah satu buah parameter. Saya buat string, saya buat simbol. Nah, kita mau jadiin simbol apa untuk si garis kita? Sebagai contoh ini kan misalnya sama dengan, nanti kita sesuai kita aja. Kemudian ada dua berarti di sini. Nah, integer saya buat lagi misalnya panjangnya mau berapa banyak. Oke, jadi misalnya di sini nanti kita ada simbol bintang sepanjang 10, maka akan ada garis bintang sepanjang 10 kalau kita panggil si function garis. Oke, nah kemudian kita perlu satu buah variabel kosong dulu, string apa ya namanya di sini, display aja, display yang akan tampil. Kita buat string empty, string kosong. Nah, kemudian simbol ini akan kita tambahkan ke dalam display ini sebanyak berapa panjangnya. Maka di sini akan ada perulangan sebanyak panjang. Nah, dia ngulang misalnya sebanyak 10 kali. Kalau ada 10, ditambahkan nilai display yang tadi kosong, kita tambah dengan nilai si simbol. Oke, jadi kita lihat display ini akan menampung nilai simbol bintang, misalnya kita tulis di sini si bintang sebanyak 10 kali, nambah ke belakang. Oke, setelah itu setelah dia mencetak, maka kita kasih console read line, kita cetak si displaynya. Oke, nah kita coba di sini, kita panggil si garis. Nah, di antara judul ini saya panggil garis. Kita lihat akan ada dua parameter di sini. Parameter yang pertama tadi adalah simbol, nilainya string, jadi kita nggak bisa nilai ngisi angka gini. Oke, nanti dia akan error, misalnya sebanyak 10, kita lihat. Nah, errornya apa? Karena di sini nilainya harus string, ya. Parameternya string. Yang kedua itu adalah integer, jadi nggak error sebanyak 10. Saya buat di sini string dikutip 2, kita perlu bintang sebanyak 10 garis. Kita coba jalankan. Nah, ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi lebih dinamis. Oke, misalnya untuk simbol yang lain bagaimana? Bisa nggak? Kita kasih gini. Kita coba. Nah, dia udah lebih dinamis ya, sesuai dengan yang kita minta. Nah, kemudian untuk yang di bagian bawahnya bagaimana? Bisa nggak? Ya, bisa juga. Gini. Kemudian yang di bagian bawah ini saya panggil juga si garis tadi, si garis. Kemudian simbol yang mau kita pakai itu adalah si X saja gini, sebanyak 10 juga. Oke, jadi kalau kita lihat, saya jalankan di sini, Ctrl F5, kita lihat. Nah, simbol yang pertama itu pagar sebanyak 10, simbol yang terakhir itu adalah XXX sebanyak 10 juga. Oke, jadi di sini kita lihat lebih dinamis untuk penggunaan function dengan parameter. Jadi kita bisa gunakan satu buah function untuk banyak kebutuhan. Oke, nih ini hanya contoh aja, bisa kita gunakan untuk yang lain. Oke, kita udah ke depan nanti untuk tutorial selanjutnya akan kita bahas function dengan kembalian, nilai kembalian. Oke ya, saya kira cukup. Terima kasih.